Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ananta dengan NIM 4212301005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mesin yang sudah saya buat untuk keperluan ATS untuk matkul desain sistem mekatronika. Nah, untuk judul projectnya adalah sorting mesin. Jadi sesuai soal, kami diminta untuk membuat mesin yang dapat mensortir kue bagus dan kue tidak bagus, alias material good dan material not good. Nah, adapun untuk konten presentasi kali ini, pertama saya akan menjelaskan flowchart, desain, project, desain electrical, bill of materials yang dibutuhkan, lalu program PLC, konfigurasi OPC, factory I/O-nya, dan efisiensi dari project. Oke, pertama kita mulai dari flowchart project. Pertama kita menekan tombol start, maka konveyor akan mulai bergerak dan material masuk setiap 2 detik. Lalu kedua, sensor material mendeteksi material yang lewat. Jika terdeteksi material not good atau reject, sesuai soal misalnya kuenya tidak bagus, maka konveyor akan berhenti. Lalu pusar akan bergerak mendorong material reject tersebut ke pembuangan dan balik ke posisi semula. Jika yang terdeteksi pada sensor material adalah material good, maka konveyor tetap berjalan, pusar tidak bergerak sama sekali hingga material tersebut masuk ke dalam box penyimpanan. Nah, flowchart ini saya buat bertujuan untuk memudahkan operator dalam memahami alur proses dari mesin dan tidak keliru dalam mengoperasikannya. Dan terakhir, ketika kita menekan tombol stop atau emergency stop, maka mesin akan berhenti hingga kita menekan tombol start kembali. Nah, untuk tambahan tapi tidak saya masukkan, yakni indikator lampu. Jadi ketika tombol start ditekan, lampu hijau akan aktif alias mesin dalam posisi running. Lalu ketika tombol stop atau emergency stop kita tekan, lampu merah, indikator merah akan aktif. Nah, ini kira-kira beginilah desain dari mesin yang saya buat. Di sini ada emitter, tempat material masuk, lalu ada panel box, ada tombol start, tombol stop. Ini adalah desain panel luarnya, bisa kita lihat langsung. Lalu ada emergency stop. Ini untuk indikator lightnya, ada lampu merah dan lampu hijau. Nah, di sini saya pasang alignment untuk agar material yang terdeteksi, sensor dapat mendeteksi material, karena ini jarak sensornya tidak panjang ya. Lalu ada pusher, lalu ini untuk material rejectnya ke pembuangan, lalu ada box penyimpanan untuk material goodnya. Lanjut, di sini desain elektrikal yang saya gunakan untuk mesin dimulai dari rangkaian daya. Kita menggunakan listrik 3 fasa ya, ada MCB 3 fasa, kontaktor, tor, dan motor 3 fasa. Motor 3 fasa ini adalah untuk motor konveyornya. Lalu rangkaian kontrol menggunakan listrik 1 fasa yang kita ambil dari listrik 3 fasa tadi. Ada MCB 1 fasa, power supply untuk convert ke 24 voltnya, lalu PLC FX5U, PLC Mitsubishi ya. Lalu ini ada kontaktor untuk dari input, ada push button start, push button stop, emergency stop. Lalu sensor material not good. Lalu ada back limit pusher dan front limit pusher. Lalu ada untuk outputnya motor konveyor dan pusher itu sendiri. Oke, kita lanjut. Di panel dalam, sesuai dengan rangkaian kontrol dan rangkaian daya tadi, ini adalah berisi komponen dari keduanya. Ada MCB 3 fasa, MCB 1 fasa, power supply, kontaktor dan tor, dan PLC. Lalu ada terminal untuk powernya. Lalu ini adalah bill of materials yang kita butuhkan pada sistem sorting material mesin ini. Pertama ada belt conveyor 6 meter, spesifikasi, lalu jumlahnya 1 set, harga,
conveyornya adalah 9.500.000, dan ini adalah link marketplace yang bisa kita jadikan referensi untuk membuatnya. Lalu ada pushernya itu spesifikasinya aluminium. Nah ini pneumatik ya, itu satu set harganya 203.500, dan ini ada linknya. Lalu ada sensor material. Lalu PLC Mitsubishi FX5U 1 unit harganya 7.200, sensor tadi 800.000, ada linknya juga. Lalu push button start and stop satu set harga 6.000. Lalu emergency stop button itu harga 27.000. Nah untuk panel box atau control panel itu udah 1 unit sama Omega rail dan wiring ductnya itu harganya 143.000. Lalu kontaktor, ada Tor, sudah bisa kita lihat sendiri untuk harganya. Motor 3 fasa itu 636.000. Lalu power supply MCB 1 fasa, MCB 3 fasa. Lalu box storage ini untuk box penyimpanan, dan aluminium profile untuk tiang penyangga panel, harga 95.000. Dan kisaran total estimasi dari keseluruhan bill of materials yang saya gunakan untuk sistem ini adalah sejumlah 19.589.000. Oke, kita next ke program PLC yang digunakan untuk mesin ini. Untuk rang pertama itu adalah rangkaian pengunci ya untuk push button start, yang dimana nanti akan memutus ketika push button stop atau emergency stop ditekan. Lalu coil dari scaffolding itu saya gunakan untuk men-set timer. Ini saya gunakan 2 timer. Kenapa saya pakainya K10 atau 10 ini? Karena ini jika dikonversi ke detik menjadi 10 detik 1 detik. Jadi ini adalah inisialisasi untuk emitter alias barang masuknya. Jadi sesuai soal itu requirementnya itu 2 detik. Jadi 1 detik ditambah 1 detik jadi 2 detik. Jadi emitternya itu mengeluarkan barang setiap 2 detik. Lalu kita gunakan juga rang scaffoldingnya itu untuk menghidupkan conveyor. Nah, persyaratan pertama untuk pusher akan aktif adalah ketika sensor material aktif, lalu scaffolding yang tadi sudah aktif, lalu back limit. Nah, back limitnya adalah sensor limit switch di belakang pusher. Jadi pada saat pusher off atau belum maju itu sudah aktif. Jadi ini semua akan terpenuhi. Lalu pusher akan aktif. Nah, ketika pusher akan aktif itu front limitnya akan aktif alias limit switch yang ada di depan pusher. Jadi pas pusher aktif, front limitnya aktif, lalu akan mematikan pusher kembali. Pusher akan kembali, lalu back limitnya aktif kembali. Nah di sini saya pasang timer. Timer ini saya gunakan agar ketika pusher kembali conveyor tidak langsung aktif. Ini untuk menjaga atau safety agar material yang akan lewat itu tidak terkena pusher ketika kembali. Lalu pusher on ini untuk mengaktifkan pusher yang tadi ini, lalu diputus dengan pusher off. Jadi pusher off ini coil pusher off untuk mematikan pusher. Lalu ada scaffolding juga itu untuk menghidupkan green lamp. Jadi ketika sistem atau mesin aktif, lampu hijau akan aktif. Nah untuk red lampnya itu ketika kondisi emergency stop ditekan dan scaffolding dari tombol stop. Karena tombol stopnya return, jadi saya pasang scaffolding agar ketika dia ditekan dan ketahan itu lampu merah akan aktif. Nah kira-kira beginilah untuk program dari PLC mesin yang saya gunakan. Lalu lanjut kita ke konfigurasi OPC setelah dari program PLC.
Nah, kita masukkan address sesuai dengan program yang sudah kita buat, yakni push button start X0, push button stop X1, emergency stop X2, lalu sensornya itu X3, sensor NG, lalu back limit X4, front limitnya X5, lalu green conveyornya Y0 untuk output, pushernya Y1, lalu green lamp Y2 dan red lampnya Y3. Nah, inilah. Oh ya, tambahan saya gunakan emitter ini sebagai inisialisasi juga pada OPC dengan address M1 tadi. Nah, ini M1. Oke, setelah dari konfigurasi OPC, kita masukkan ke drivers factory IO nya. Nah, di driversnya kita masukkan, tinggal kita masukkan nih back limit ke back limit, lalu emergency stop, front limit itu ini dari sini front limit, push button start button, stop begitu juga, dan sensor engine nya itu induktif sensor. Lalu conveyor itu untuk outputnya ini belt conveyor, emitter, green lampnya stack like green, red lampnya stack like red, dan pusher. Saja kita running untuk simulasinya. Nah, ini adalah mesin yang sudah saya buat tadi. Ini ada emitter. Di sini saya set untuk materialnya itu green raw sama metal raw. Nah, green raw sama metal raw. Jadi ibaratnya green raw ini adalah material good atau kue yang bagus, dan metal raw material ini adalah kue yang tidak bagus atau kue yang tidak matang atau rusak, reject ya. Nah, dua komponen ini untuk komponen masuknya dari emitter. Lalu saya gunakan induktif sensor, pusher. Nah, ini ada box penyimpanan untuk material good atau kue yang bagus, alignment. Oke, kita running langsung. Nah, pada kondisi awal mesin belum bergerak itu bisa kita lihat red lampnya aktif, Oke. Nah, ini belum berjalan ya, karena kita belum sesuai flowchart, kita belum menekan tombol startnya. Nah, ketika menekan tombol start itu conveyor aktif dan emitter mengeluarkan barang dengan jeda setiap 2 detik. Nah, ini adalah material yang good atau material bagus. Nah, ketika material bagus lewat, pusher tidak bergerak atau tidak mendorongnya. Nah, ketika material not good atau material reject ini akan terdeteksi dengan sensor, pusher akan bergerak ke pembuangan. Oke. 2 kali. Nah, ketika pusher aktif, kita bisa lihat di sini kan, sesuai program yang udah saya buat tadi, itu conveyornya berhenti. Nah, ini agar ketika pusher aktif, conveyor tidak terus berjalan, jadi terjadi bentrokan material di sini. Nah, pusher sudah kembali pun conveyor belum langsung bisa berjalan, karena saya berikan timer tadi agar ketika dia belum benar-benar kembali itu materialnya kadang bentrok juga di sini, udah langsung numpuk. Nah, jadi benar-benar udah kembali baru maju lagi. Oke, ini material masih material reject, ini material oke nya. Nah, bisa kita lihat juga sesuai program ini lampu hijaunya aktif ketika saya menekan tombol start. Oke, bagaimana jika saya menekan tombol stop? Nah, saya tekan tombol stop, lampu merahnya menyala kembali dan conveyor atau mesinnya itu berhenti. Jadi ini menandakan kita men-stop mesinnya. Ketika menekan tombol start kembali, lampu hijau akan aktif dan mesin bergerak kembali.
Oke, setelah menekan tombol stop, begitu juga ketika kita menekan emergency button. Nah, saya tekan emergency button, lampu merah aktif kembali, tombol start dan tombol stop itu tidak bisa ditekan ketika emergency stopnya masih ditekan atau belum dirilis. Mesin berhenti. Oke, ketika saya sudah rilis, baru kita bisa menekan tombol start kembali dan mesin bergerak sesuai dengan siklusnya. Nah, ini bisa kita lihat material good yang sudah terlewat, yang nantinya akan bisa diambil untuk proses selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk simulasi videonya. Kita lanjut ke efisiensi project. Nah, pertama tentunya mesin dapat beroperasi secara otomatis saat kita menekan tombol start atau tombol stop dan emergency. Itu mesinnya dapat beroperasi tanpa dilakukan pemantauan lebih lanjut oleh operator. Nah, tujuan dari mesin adalah mensortir material good dan not good atau reject. Yang kedua, mesin mampu mengeluarkan material setiap 2 detik. Yang ketiga, mesin berhenti ketika material NG terdeteksi. Nah, tadi itu konveyornya berhenti ya. Lalu budgeting sesuai dengan bill of material yang sudah saya jelaskan tadi, itu di bawah 20 juta, lebih tepatnya 19 juta untuk estimasinya. Lalu respon pusher atau aktuatornya itu relatif cepat dan real time, alias tidak ada delay. Oke, thank you untuk terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian. Terima kasih, selamat malam.